Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terbuatnya video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Etika Akademik dengan dosen pengampu Bapak Agustianda. Saya Perdia Chandra sebagai moderator dan rekan-rekan saya Aida Salsabila. Saya Malik Aditya. Saya Ibnu Adib Sumberbola. Baiklah, itulah video perkenalan dari kami. Selanjutnya permateri akan dilanjutkan dengan teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibnu sebagai pemateri pertama yang akan mempresentasikan tentang pengertian membaca. Dalam era informasi yang berkembang pesat seperti saat ini, kemampuan membaca bukan hanya menjadi keterampilan dasar, melainkan fondasi utama bagi siapapun yang ingin menjadi pembelajar sejati. Etos membaca mencerminkan semangat, sikap, dan komitmen seseorang dalam menggali pengetahuan melalui aktivitas literasi. Seorang pembelajar yang memiliki etos membaca yang tinggi tidak hanya membaca untuk memenuhi tugas atau kewajiban, melainkan menjadikan membaca sebagai bagian dari gaya hidup dan kebutuhan intelektual. Hal ini penting karena membaca membuka cakrawala berpikir, mempertajam daya nalar, dan membentuk karakter kritis serta reflektif. Etos membaca menjadi indikator sejauh mana seseorang menghargai ilmu, pengetahuan, dan terus berproses menjadi versi terbaik dari dirinya. Oleh karena itu, membangun dan memelihara etos membaca merupakan langkah krusial dalam membentuk insan pembelajar yang mandiri, kreatif, dan visioner. Pengertian membaca. Membaca merupakan kegiatan melihat tulisan bacaan dan proses memahami isi teks dengan bersuara atau dalam hati. Membaca adalah mengungkapkan suatu imajinasi terhadap suatu pembaca yang disukai khalayak ramai. Membaca merupakan kegiatan mengeja atau melafalkan tulisan yang didahului oleh kegiatan melihat bahan bacaan serta membutuhkan suatu proses yang menuntut pemahaman terhadap makna kata-kata atau kalimat yang merupakan suatu kesatuan dalam pandangan sekilas. Membaca pada hakikatnya adalah suatu yang rumit, yang melibatkan banyak hal, tidak hanya sekedar menghafalkan tulisan, tetapi juga melibatkan aktivitas visual, berpikir, psikologinguistik, dan metakognitif. Sebagai suatu proses berpikir, membaca mencakup aktivitas pengenalan kata, pemahaman literal, interpretasi, membaca kritis, dan pemahaman kreatif. Pengenalan kata bisa berupa aktivitas membaca kata-kata dengan menggunakan kamus. Membaca juga merupakan suatu strategi membaca yang efektif, menggunakan berbagai strategi membaca yang sesuai dengan teks dan konteks dalam rangka mengonstruk makna ketika membaca. Strategi ini bervariasi dengan jenis-jenis teks dan tujuan baca. Hakikat membaca. Tujuan membaca saat melakukan kegiatan pembaca memiliki tujuan tersendiri di mana seseorang membaca yang memiliki tujuan cenderung lebih memahami materi atau suatu bahan yang dibaca. Tujuan utama dari membaca yaitu memperoleh informasi. Setiap teks atau bacaan yang dibuat oleh penulis pasti memiliki pesan yang ingin disampaikan. Maka dari itu, pembaca melakukan kegiatan membaca ini guna mendapatkan informasi mengenai suatu hal yang telah disampaikan oleh penulis. 8 tujuan dari kegiatan membaca yaitu 1. Untuk hiburan atau kesenangan, 2. Menyempurnakan pembaca nyaring, 3. Menggunakan strategi tertentu, 4. Memperbaiki pengetahuannya, 5. Mengaitkan informasi baru dengan informasi yang lain, 6. Memperoleh informasi untuk laporan lisan atau tertulis, 7. Menginformasikan atau menolak prediksi, dan 8. Mencoba untuk menguji gagasan baru. Faktor yang mempengaruhi dalam membaca. 1. Faktor psikologis yang mencakup kesehatan fisik, pertimbangan neurologis, dan jenis kelamin. Faktor kedua, intelektual. Faktor ini menunjukkan bahwa secara umum ada hubungan positif antara kecerdasan yang
terindikasi oleh IQ dengan rata-rata peningkatan remedial. Faktor ketiga, lingkungan. Faktor lingkungan juga mempengaruhi kemampuan membaca siswa. 4. Faktor psikologis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malikan Disutong. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang etos membaca sang pembelajar, yaitu strategi dalam membaca. Yang pertama ada skimming, membaca cepat untuk menangkap inti atau gambaran umum bacaan, fokus pada judul, subjudul, dan kalimat utama. Yang berikutnya scanning, membaca cepat untuk mencari informasi spesifik seperti angka, nama, atau fakta tertentu. Yang berikutnya reviewing, meninjau teks sebelum membaca dengan melihat judul, daftar isi, ringkasan, atau subjudul untuk memahami isi secara umum. Yang berikutnya membaca intensif, membaca teliti untuk memahami isi secara mendalam, cocok untuk teks sulit atau akademik. Yang berikutnya SQRR, strategi lengkap membaca, survei atau meninjau cepat, question atau buat pertanyaan, read atau membaca aktif, recite atau mengulang dengan kata sendiri, review atau meninjau kembali. Membaca ekstensif, membaca dalam jumlah banyak untuk kelancaran dan memperkaya kosakata, seperti membaca novel atau berita. Yang berikutnya membaca kritis, menganalisis dan menilai isi bacaan, mencari logika, bukti, dan bias penulis. Yang berikutnya membaca kreatif, mengembangkan ide baru dari bacaan untuk menghasilkan pemikiran atau karya baru. Lalu ada cara menjadi pembaca yang baik. Yang pertama, tahu tujuan membaca. Pembaca yang baik sadar apa yang ingin dicapai dari aktivitas membaca, mencari informasi, menyelesaikan tugas, atau sekedar menikmati cerita. Yang berikutnya menguasai kecepatan membaca. Pembaca yang baik bisa menyesuaikan kecepatan baca dengan kebutuhan. Yang berikutnya memahami isi bacaan. Kemampuan memahami isi tergantung pada kualitas penulisan dan kapasitas intelektual membaca. Bahasa dan logika penulis yang buruk bisa membuat bacaan sulit dipahami. Yang berikutnya mengenal referensi. Pembaca sebaiknya memahami struktur dari jenis buku, yaitu artikel, buku ilmiah, dan lain-lain, agar lebih mudah menangkap informasi penting. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Lalu untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aida Salsabila. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya dengan judul Etika Membaca. Yang pertama ada niat tulus membaca. Dilakukan dengan niat mencari ilmu, bentuk ibadah, dan penghayatan terhadap ciptaan Tuhan. Yang kedua ada keikhlasan. Keikhlasan membuka pintu pemahaman. Tanpa keikhlasan, ilmu sulit dicerna meskipun dibaca berulang-ulang. Yang ketiga ada sabar. Harus sabar dalam menghadapi isi bacaan, terutama jika menghadapi ide atau argumen yang belum tentu dipahami sepenuhnya. Yang keempat ada membangun diskusi. Buku adalah ruang dialog antara pembaca dan penulis. Pembaca bisa menanggapi, bertanya, bahkan menggugat isi buku secara kritis namun konstruktif. Yang kelima ada menghormati penulis. Tetap menghargai usaha penulis meskipun tidak setuju dengan isinya. Buku yang buruk pun bisa memberi pelajaran, misalnya sebagai contoh kesalahan yang harus dihindari.